atas segala limpah rahmat, nikmat serta hidayahnya. Pada pagi ini kita masih melaksanakan kegiatan rutin kita sebagai pendidik, yaitu mengajar. Salawat dan salam kita khususkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang samanya kita nantikan hingga yang kami harapkan. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta KMI SPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat beserta diri bangunan musyawarah yang selalu semangat, yang selalu menuntun anak-anaknya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam kesempatan yang baik ini, sang guru penggerak, dan alhamdulillah kami sampai dengan hari ini sudah masuk dalam modul 1.4 yang akan saya designasikan kepada Bapak Ibu khususnya di SMP Negeri 26 Musyawarah. Bapak Ibu yang berbahagia, terkadang paradigma yang sekarang kita akan ubah terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah, terbawa dengan apa yang tertanam di benak kita dikala kita zaman masih sekolah dulu. Marah, betul? Iya. Marah, kadang kita mendapatkan sebuah hukuman, iya. Kalau jangan dibilang kalau dimarah disuruh lari atau lain sebagainya. Namun metode segitiga restitusi sudah pernah dengar Bapak Ibu? Belum? Baik. Ini sekedar prolog saja, mukadimah saja. Namun untuk kita masuk, saya boleh memberikan isu ya, supaya jangan bergerak. Saya ini teman Bapak Ibu ya, jadi saya juga masih belajar di sini, jadi kita sama-sama belajar. Baik, sekarang kita fokus. Saya akan sedikit memberikan isu ya untuk mengawali sebelum masuk dalam materi. Kata kuncinya ikuti kata-kata saya ya. Apa yang saya katakan ikuti. Oke? Siap ya? Sapi. Ayam. Kambing. Berapa sapi? Berapa sapi? 3. Berapa jumlah sapi? Berapa jumlah sapi? 5. Ada yang lain? Ada yang 3, ada yang 5. Ingat kata kuncinya, ikuti kata-kata saya. 1. Iya, jawabannya berapa jumlah sapi? Kasih tepuk tangan dari ibu. Kata saya ya. Terima kasih. Kita lanjut di sini ya. Tentang sedikit saja, sedikit ya, tentang budaya positif di dalam selama pendidikan CGP. Saya didampingi oleh 2 orang ini. Fasilitator saya Bapak Suharyanto SPD, kemudian pengajar praktik Ibu Siska Andriani SPD. Ini kedua orang yang mendampingi kami CGP di angkatan 11 tahun 2024.
Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi lebih berfokus pada komunikatif. Ya, terkadang kan kita melihat anak ini nakal, melihat anak ini tidak mengerjakan tugas, melihat anak ini melakukan sebuah kesalahan, tetapi kan kita belum tahu apa yang melatar belakangi anak tersebut melakukan hal tersebut. Iya, yang kita tahu dia salah, yang kita tahu dia tidak mengerjakan tugas, yang kita tahu dia melakukan sebuah kesalahan. Itu yang kita tahu. Tapi kita tidak pernah melihat kenapa dia melakukan hal itu. Nah, di sini kita akan coba. Hal yang boleh dalam situ. Yang pertama, ketika perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai keyakinan yang disepakati atau dituju. Bapak Ibu sudah waktunya, dan mungkin sudah ada beberapa kawan-kawan yang sudah membuat kesepakatan kelas. Sudah ya, kalau sudah alhamdulillah, dan kalau belum nanti kita akan coba membuat kesepakatan kelas. Kalau saya sudah buat di kelas 9B dan 9C kesepakatan kelas. Ya, jadi itu dulu yang kita buat supaya anak tahu apa yang harus tidak dilakukan. Ya, orang untuk melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi si anak yang melakukan sebuah kesalahan itu tentunya dia akan bersedia untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian bagaimana mencari masalah sebisa mungkin mereka memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita mengatasinya dengan memberikan gambaran, memberikan contoh hal-hal yang jika dia lakukan itu akan mengakibatkan apa. Ya, jadi kita kaitkan. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak berbuat kesalahan. Jadi setelah dia berbuat kesalahan, dia akan memperbaiki dan tidak akan mengulangi lagi. Ada 3 tahap Bapak Ibu, ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Tentunya siswa yang melakukan sebuah kesalahan sangat dilarang sekali untuk diadili di depan teman-temannya. Ya, jadi itu kita panggil dulu anak tersebut. Jadi kita panggil, kita berikan pemahaman dengan ya, kita ajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang pertama, meyakinkan bahwa wajar anak itu melakukan kesalahan. Jadi supaya dia nggak down. Jadi wajar saja kamu melakukan sebuah kesalahan. Namanya anak. Itu tadi, kalau kita melihat filosofi ngajar dewata, kodrat alam. Kodrat alam anak-anak itu bermain, kemudian ada yang disebut dengan nakal sekali anak. Itu kodrat anak-anak. Kemudian saya kembali tadi, manusia tidak ada yang sempurna. Kita sampaikan itu batas wajar. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kita memperbaiki. Ayo kita perbaiki. Ayo kita melakukan hal-hal positif. Jangan hal yang baru kamu lakukan itu terulang kembali. Nah itu cara-cara kita bagaimana menstabilkan identitas, menstabilkan siswa itu. Jadi karena biasanya ketika anak itu dipanggil ke kantor itu udah deg-degan. Waduh, pasti saya dimarah. Waduh, pasti saya dipukul. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi kita sebagai guru, langkah segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang salah
kenapa dia melakukan kesalahan? Kalau dia terlambat, kenapa terlambat? Apa penyebabnya? Kalau dia tidak, ya, jadi kalau dia terlambat, kita tanya kenapa? Apa yang menyebabkan dia terlambat? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita kaitkan dengan kesalahan yang dia lakukan. Ya, kita lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Tentu dari keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas. Nah, siaran tersebut dikaitkan. Jadi kita ajukan, ya, ajukan pertanyaan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang pertama, seandainya dia terlambat, jadi dia datang terlambat saat yang dia lakukan. Jadi kita kaitkan dengan keyakinan. Sebutkan saja, sampaikan kepada anak tersebut. Coba dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, ada nggak kesalahan yang kamu lakukan ini sesuai dengan keyakinan kita? Nanti kan dia akan berbicara, oh iya Bu, atau iya Pak, bahwa saya terlambat, saya tidak tepat waktu, misalkan gitu. Jadi keyakinan kelas itu dikaitkan dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita tanyakan dulu. Kemudian kita sepakati. Jadi dengan setelah dia melakukan kesalahan, kita sepakati apa yang kalian atau kamu perbaiki dengan kesalahan ini. Nanti kan dia akan sampaikan bahwa dia tidak akan melakukan hal tersebut atau seperti apa. Kita tunggu jawabannya. Kita tunggu jawabannya, dia maunya seperti apa. Apa dia nanti. Kemudian berikutnya gambaran sebuah kelas yang ideal oleh kamu. Jadi kita tadi yang saya sampaikan, kamu maunya seperti apa supaya kamu tidak melakukan atau tidak mengulangi terlambat datang. Jadi kalau kemarin saya sudah sedikit ambil pelajaran terkait dengan kelas 9B yang dia kebetulan terlambat. Nah, saya sudah coba untuk tahapan ini, tahapan segitiga restitusi, dan mengalir begitu saja Bapak Ibu, mengalir begitu saja. Dia menyadari bahwa oh iya saya terlambat tuh karena dia cerita dia karena dia begadang, terus sehingga dia manusia. Nah, hal-hal tersebut yang tidak akan dia ulangi lagi. Kesimpulannya bahwa kegiatan ataupun penanganan permasalahan di sekolah itu diharapkan tidak ada lagi bahasa kamu harus, jadi dengan bahasa hukuman ataupun sanksi. Ya, jadi kita lakukan segitiga restitusi itu. Jadi ada 3 tahap tadi Bapak Ibu. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dan tentunya saya berharap dan kita semua bagi kawan-kawan yang belum membuat sebuah keyakinan kelas yang akan dibuat, silakan sepakati dengan anak-anak didiknya apa yang akan disepakati untuk dan selama pembelajaran berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan suka-suka sering untuk menyampaikan, untuk mengingatkan kepada anak terkait dengan keyakinan kelas. Biasanya kalau sudah ditulis, ditempel, udah sebagai pajangan dinding saja ya, sebagai pajangan dinding, terus lalu diabaikan. Kalau tidak, kita sering-sering diulang-ulang, dibaca kembali. Ya. Oke, Bapak Ibu, sedikit berbagi terkait dengan budaya positif. Salah satunya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekalian, seperti tadi yang disampaikan Pak Tantowi ya. Berharap kita semua jadi bapak dan ibu guru yang hebat. Demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Tantowi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita serap yang baik, ya, bisa kita aplikasikan kepada anak didik kita. Jangan jadi guru yang mudah marah, tapi marah nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak marah, kita juga nggak ada trigger untuk sedikit bergerak ya. Demikian tadi, sekali lagi terima kasih kepada Pak Tantowi, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semua. Kita akhiri acara hari ini untuk diseminasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pada usaha manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Marvin. Baik. Kamu tahu kenapa Bapak panggil? Tahu Pak? Ya. Jadi kamu Bapak lihat teman-temanmu sudah mulai senam, tapi kamu terlihat baru. Coba kenapa kamu melakukan ini? Ini Pak, karena bangunnya kesiangan. Kamu bangun kesiangan. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Karena semalam begadang tengah malam Pak. Oh, begadang. Ya. Jadi Martin, kamu kan sebagai pelajar punya tanggung jawab sekolah. Nah tentunya kalau sekolah itu kan pagi, jadi kamu nggak boleh tidur tengah malam, apalagi sampai larut malam ya. Itu akan menyebabkan kamu nanti bangun kesiangan ya. Nah kalau udah bangun kesiangan pasti kamu terburu-buru ya untuk datang ke sekolah, dan akhirnya apa yang terjadi? Telat ya. Baik, kamu kan tahu keyakinan kelas kita kemarin. Coba apa itu? Hadir tepat waktu. Ya, hadir tepat waktu. Jadi nggak boleh tuh, Telat. nggak boleh telat ya. Baik, nanti setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Dan lebih awal dan pagi. Baik, jadi kamu akan datang lebih awal lagi besok-besok ya, dan tidak apa, mengulangi lagi. Jadi nggak boleh diulangi lagi untuk datang telat. Karena kita kan mulai jam 7.30. Jadi kamu jam 7 itu udah siap ya, balik sekolah. Ya. Benar kamu tidak akan mengulangi lagi? Ya Pak. Nah kalau begitu ada prinsipnya, Bapak tidak akan menghukum kamu. Hanya saja Bapak berharap kamu tidak mengulangi lagi untuk datang terlambat ya. Iya Pak. Sudah kalau begitu setelah ini nanti silakan ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk.
Meti dan Tania. Kenapa kalian berdua Bapak panggil? Tahu kenapa? Nah, jadi tadi kegiatan senam terlihat kalian sedikit bertengkar, betul? Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan kalian bertengkar? Silakan Tania. Waktu senam, Meti dorong-dorong kamu. Betul yang dikatakan Tania, Meti? Oh, kamu mau main-main. Jadi niatnya cuma main-main. Baik. Meti, Tania, terutama Meti, Bapak tidak bermaksud untuk menghukum. Jadi apa yang kamu lakukan tadi tentunya sangat membahayakan temanmu. Seandainya kalau temanmu jatuh dari kamu dorong, kan bisa cedera, ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Ingat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, waktu tempoh hari kita sepakati, tidak boleh apa? Ya, tidak boleh saling mengganggu pada saat jam pelajaran. Jadi senam ini juga salah satu termasuk jam pelajaran, ya. Jadi bukan hanya di kelas saja, tapi di lapangan juga itu bagian dari pelajaran. Ya. Baik, Meti, kemudian Tania, nanti apa yang kalian akan lakukan setelah ini? Betul, kamu mau minta maaf sama Tania. Tania mau maafkan Meti. Artinya tidak ada kelanjutan dari hal ini. Oke, silakan Meti untuk minta maaf pada Tania. Baik, Meti sudah minta maaf, Tania sudah memaafkan. Betul, tidak ada lagi ada rasa dendam di antara kalian. Baik, jadi Bapak berharap kepada Meti untuk tidak mengulangi lagi, bukan hanya dengan Tania tapi dengan kawan-kawan yang lain, ya. Paham Meti? Oke, setelah ini nanti silakan kalian ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pelajaran, ya. Dan Bapak pesan sekali lagi jangan diulangi lagi hal-hal tersebut karena itu akan menyukai bahkan membuat cedera kawan, ya. Ingat Meti? Baik, ya sudah, silakan ke kelas masing-masing, ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marvin dari kelas 9. Saya merasa senang telah diajak berdiskusi dengan Pak Tantowi tentang kesalahan saya. Terima kasih Pak Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.